Selamat datang di Sanggahan. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin pernah terpikirkan oleh Anda saat bercermin atau mungkin saat merasakan sakit gigi geraham bungsu yang tumbuhnya miring. Pertanyaannya sebenarnya sederhana. Kenapa sih tubuh kita ini dipenuhi fitur-fitur yang tampaknya nggak berguna? Bahkan seringkali ya merepotkan. Mhm. Kita bicara soal usus buntu yang bisa pecah, jari kelingking kaki yang sering banget terbentur, atau bulu kuduk yang berdiri cuma karena kita kedinginan. Perdebatan ini kan akarnya ada di cara kita memahami evolusi. Jadi pertanyaan utamanya begini, apakah fitur-fitur ini sekedar katakanlah beban sisa evolusi yang udah nggak relevan, atau jangan-jangan kita sebagai manusia modern ini terlalu sombong dan terlalu cepat menghakiminya sebagai sesuatu yang tidak berguna? Tepat sekali. Dan ini bukan cuma perdebatan akademis loh, tapi ini menyentuh cara kita memandang diri kita sendiri. Nah, saya akan berargumen bahwa kita ini adalah penilai yang sangat buruk terhadap fungsi evolusioner. Fitur-fitur yang kita anggap sepele, itu kemungkinan besar adalah kunci tersembunyi yang memastikan nenek moyang kita bisa bertahan hidup melewati berbagai zaman. Ini adalah bukti paling gamblang dari ketidaksempurnaan evolusi. Tubuh kita ini ya ibaratnya seperti museum yang kuratornya agak malas. Jadi banyak artefak usang yang dibiarkan begitu saja, bahkan terkadang membahayakan pengunjung. Kalau dari sisi saya, begini. Tubuh kita ini sama sekali bukan hasil desain yang cerdas. Ini adalah produk tambal sulam selama jutaan tahun. Evolusi itu bukan insinyur, tapi lebih mirip tukang loak yang bekerja dengan barang-barang bekas. Bukti terbesarnya ada di mana-mana. Coba kita ambil contoh usus buntu. Organ kecil ini di zaman modern fungsinya nggak jelas, tapi risikonya sangat nyata. Dia bisa meradang, pecah, dan ya bisa menyebabkan kematian. Atau gigi geraham bungsu yang sering kali nggak dapat tempat di rahang kita yang makin kecil, akhirnya menyebabkan impaksi, sakit luar biasa, dan harus dioperasi. Lalu ada jari kelingking kaki. Coba jujur deh, kapan terakhir kali Anda berpikir, wah, untung ada jari kelingking kaki, saya jadi seimbang. Fitur-fitur ini adalah beban evolusioner. Sisa-sisa dari masa lalu yang sekarang tidak hanya tidak fungsional, tapi secara aktif bisa merugikan kita. Keberadaan mereka justru membantah ide bahwa evolusi itu bergerak menuju kesempurnaan. Saya paham sekali logikanya. Karena itu pandangan yang paling intuitif ya. Tapi menurut saya, pandangan itu lahir dari perspektif kita yang sangat terbatas. Menganggap fitur-fitur itu sebagai beban, itu sama saja seperti kita membaca satu halaman dari novel setebal 1000 jilid, lalu merasa sudah tahu seluruh ceritanya. Kita melupakan kekuatan statistik dan skala waktu dari seleksi alam. Seleksi alam itu adalah ahli statistik paling ulung di alam semesta. Ia bekerja selama miliaran tahun, menyaring sifat-sifat yang memberi keuntungan bertahan hidup sekecil apapun itu. Oke. Ahli genetika JBS Holden pernah menghitung, sebuah sifat bisa bertahan jika ia memberi keuntungan sekecil 0,1% saja, menyelamatkan 1 dari 1000 individu. Angka itu nggak terlihat oleh kita, tapi dalam jutaan tahun, itu adalah perbedaan antara kepunahan dan keberlangsungan. Disinilah saya ingin memperkenalkan kerangka berpikir buku genetik orang mati atau The Genetic Book of the Dead. Tubuh kita saat ini adalah deskripsi hidup dari dunia tempat nenek moyang kita berhasil lolos dari maut. Setiap fitur, dari sidik jari hingga usus buntu, adalah kalimat dalam buku itu. Menyebutnya beban, itu adalah sebuah arogansi statistik, karena kita nggak punya data dari jutaan tahun yang lalu untuk membuktikannya. Sebentar, saya mau potong di situ. Konsep itu memang sangat puitis, tapi mari kita kembali ke masalah yang sangat nyata dan gak puitis sama sekali. Orang yang dilarikan ke UGD karena usus buntunya pecah. Ini bukan lagi soal keuntungan teoritis 0,1% di masa lalu kan? Ini soal kerugian praktis 100% bagi individu yang mengalaminya sekarang. Bagaimana mungkin proses seleksi yang katanya begitu teliti dan rewel bisa membiarkan bom waktu biologis seperti ini ada di dalam tubuh kita? Argumen tentang keuntungan statistik tersembunyi itu rasanya goyah ketika dihadapkan pada penderitaan yang konkret dan nyata. Itu argumen yang kuat. Tapi argumen itu mengasumsikan bahwa evolusi bertujuan menciptakan kesempurnaan tanpa risiko. Padahal evolusi hanya menghasilkan kompromi. Anda melihat risiko masa kini, tapi mengabaikan potensi keuntungan di masa lalu yang kondisinya sangat berbeda. Nah, soal usus buntu, penelitian modern justru mulai menemukan fungsinya. Ada hipotesis kuat yang menyebut usus buntu berfungsi sebagai rumah aman atau safe house bagi bakteri baik di usus kita.
Coba bayangkan hidup di masa lalu, di mana wabah penyakit diare seperti kolera bisa datang kapan saja dan menguras habis flora usus Anda. Oke. Individu yang punya cadangan bakteri baik di usus buntunya bisa pulih lebih cepat, sementara yang lain mungkin meninggal karena dehidrasi atau infeksi sekunder. Keuntungan itu, di dunia tanpa antibiotik dan sanitasi modern, bisa jadi penentu hidup dan mati. Jadi, risikonya memang ada, tapi keuntungannya di masa lalu bisa jadi, ya, jauh lebih besar. Oke. Hipotesis safe house itu memang menarik. Saya akui. Tapi tetap saja itu adalah kompromi yang sangat buruk kan? Seperti mobil yang punya tombol nitro boost, tapi tombol itu juga punya kemungkinan 1% meledakkan mesin setiap kali ditekan. Apa itu desain yang baik? Dan lagi, ini kan hanya satu contoh. Bagaimana dengan yang lain? Misalnya otot palmaris longus di pergelangan tangan. Sekitar 10-15% manusia modern bahkan sudah tidak memilikinya sama sekali. Dan tidak ada perbedaan fungsional yang terukur. Bukankah itu bukti nyata bahwa kita sedang dalam proses kehilangan fitur-fitur ini? Evolusi tidak berhenti. Mungkin kita hanya kebetulan hidup di masa transisi yang canggung ini, di mana beberapa fitur sudah usang tapi belum sepenuhnya hilang. Nah, argumen sedang dalam proses, itu menurut saya agak licin. Begini, setiap gen, setiap fitur, itu butuh energi untuk dibangun dan dipelihara. Ada yang namanya biaya metabolik untuk segalanya. Jika sebuah fitur seperti otot palmaris longus benar-benar tidak berguna sama sekali selama jutaan tahun, tekanan seleksi sekecil apapun itu akan cenderung menyingkirkannya untuk menghemat energi. Fakta bahwa fitur itu masih ada pada mayoritas populasi menunjukkan bahwa sampai belum lama ini, ia kemungkinan besar masih punya fungsi. Mungkin untuk kekuatan cengkraman saat nenek moyang kita memanjat. Fakta bahwa sebagian orang sudah tidak memilikinya justru menunjukkan bahwa seleksi sedang bekerja di lingkungan modern kita, di mana fungsi itu tidak lagi krusial. Tapi menyebutnya beban untuk jutaan tahun sebelumnya, itu keliru. Tapi bukankah itu justru mendukung poin saya? Bahwa pada titik tertentu, sebuah fitur transisi dari berguna menjadi sisa? Kapan titik itu terjadi? Mari kita ambil jari kelingking kaki. Anda bilang itu bagian dari buku genetik, tapi fungsinya untuk keseimbangan di dunia modern yang datar dan beraspal ini sangat minimal. Apakah kita harus terus membawanya hanya karena dulu sekali ia berguna saat berlari di sabana? Rasanya tidak efisien. Saya tidak setuju dengan kata minimal. Bagaimana kita bisa mengukurnya? Gen untuk jari kelingking kaki yang sukses itu telah melewati saringan seleksi yang luar biasa brutal. Gen itu ada di dalam tubuh kita karena ia berada di dalam tubuh nenek moyang kita yang tidak terpeleset saat melompati celah, yang tidak terkilir saat berlari mengejar mangsa atau lari dari pemangsa. Mungkin kontribusinya pada keseimbangan hanya, katakanlah, 2%. Tapi dalam jutaan skenario hidup atau mati, 2% itu bisa menjadi segalanya. Satu saja nenek moyang kita di rantai silsilah yang tak terputus itu gagal karena keseimbangan yang sedikit lebih buruk, ya kita tidak akan ada di sini untuk membahasnya. Setiap bagian tubuh kita adalah pemenang dari lotre evolusioner yang kejam. Kita melihatnya sebagai sesuatu yang biasa saja, padahal itu sebuah keajaiban statistik. Oke, saya mengerti. Anda melihat setiap fitur sebagai pemenang lotre, tapi kerangka berpikir buku genetik orang mati ini bukankah ada bahayanya? Kita bisa terjebak untuk menciptakan just so stories atau ya cerita karangan yang terdengar masuk akal untuk segala hal. Di mana batas antara fitur fungsional yang nyata dan sekedar noise genetik atau produk sampingan yang tidak disengaja? Contohnya cegukan. Rasanya aneh sekali. Apa itu juga bab penting dalam buku Anda? Atau bulu kuduk yang berdiri saat kita mendengar musik yang indah atau saat kedinginan, apa gunanya? Itu tampak seperti sirkuit yang salah sambung. Ini adalah gema evolusi, fosil perilaku yang terekam dalam sistem saraf kita. Cegukan misalnya, sekarang dipahami sebagai sisa dari pola pernafasan nenek moyang amfibi kita. Gerakan kejang pada diafragma dan penutupan glotis yang tiba-tiba, itu sangat mirip dengan cara berudu memompa air melewati insangnya tanpa membiarkannya masuk ke paru-paru. Kita membawa sisa refleks purba itu. Menarik. Lalu soal bulu kuduk berdiri, atau pillow erection. Bagi nenek moyang mamalia kita yang berbulu lebat, refleks ini punya dua fungsi krusial. Membuat lapisan udara terperangkap untuk insulasi panas saat kedinginan, dan membuat mereka tampak lebih besar, lebih mengintimidasi saat terancam. Kita kehilangan bulu lebatnya, tapi refleks sarafnya masih ada.
Jadi saat kita kedinginan atau merasakan emosi yang kuat, seperti rasa takut atau takjub saat mendengar musik, sirkuit kuno itu masih aktif. Ini bukan salah sambung. Ini adalah bukti bahwa tubuh kita adalah arsip berlapis-lapis dari sejarah kehidupan. Itu penjelasan yang sangat elegan untuk cegukan dan bulu kuduk, saya akui. Tapi mari kita uji lagi kerangka berpikir ini. Bagaimana dengan kebotakan pada pria? Male pattern baldness. Ini sangat umum. Apakah ini juga sebuah adaptasi yang brilian? Sulit sekali loh mencari cerita adaptif yang meyakinkan untuk itu. Apa nenek moyang kita yang botak lebih menarik bagi pasangan? Atau lebih baik dalam melepaskan panas dari kepala? Rasanya mengada-ada. Bukankah lebih mungkin ini hanyalah produk sampingan dari sesuatu yang lain atau bahkan cacat desain? Anda benar. Tidak semua hal bisa dijelaskan dengan mudah sebagai adaptasi langsung. Disitulah konsep lain seperti pleiotropi masuk. Pleiotropi adalah ketika satu gen memengaruhi beberapa sifat yang tampaknya tidak berhubungan. Kebotakan sangat terkait dengan sensitivitas folikel rambut terhadap hormon turunan testosteron. Mungkin saja gen yang sama yang mengatur sensitivitas ini juga punya fungsi lain yang sangat penting dan menguntungkan, misalnya terkait sistem kekebalan, metabolisme, atau kesuburan, yang jauh lebih penting bagi kelangsungan hidup daripada sekedar mempertahankan rambut. Jadi, kebotakan bisa jadi adalah efek samping yang secara evolusioner bisa ditoleransi demi mendapatkan keuntungan di tempat lain. Intinya bukan berarti kita harus punya jawaban untuk segalanya. Intinya adalah posisi awal kita seharusnya kerendahan hati. Kita harus mulai dengan asumsi bahwa seleksi alam itu sangat teliti dan rumit, bukan dengan asumsi bahwa kita, dengan otak primata kita yang baru berevolusi beberapa ratus ribu tahun lalu, lebih tahu daripada proses yang sudah berjalan miliaran tahun. Sebagai kesimpulan, saya tetap pada posisi awal saya. Tubuh kita ini membawa sisa-sisa evolusi yang tidak lagi fungsional dan terkadang berbahaya. Mengakui adanya ketidaksempurnaan ini, bagi saya, tidak mengurangi keajaiban evolusi. Justru sebaliknya, ini memberikan pemahaman yang lebih jujur dan akurat tentang bagaimana proses itu sebenarnya bekerja. Evolusi bukanlah perancang yang sempurna, melainkan seorang tukang tambal sulam yang oportunistik dan tidak terarah. Ia meninggalkan jejak sejarahnya yang berantakan di dalam tubuh kita, lengkap dengan semua barang rongsokan di gudang genetiknya. Logis apapun, perspektif modern kita sangat terbatas dan seringkali arogan. Seleksi alam beroperasi pada skala waktu dan dengan presisi statistik yang sulit kita bayangkan. Jadi bagi saya, setiap barang rongsokan itu adalah artefak berharga dari buku genetik orang mati. Kita harus menjadi arkeolog yang sabar dalam mempelajarinya, bukan petugas kebersihan yang gegabah membuang apapun yang tidak kita pahami fungsinya saat ini. Fitur-fitur itu mungkin tampak sepele, tapi mereka adalah alasan mengapa kita ada di sini. Perdebatan ini jelas menunjukkan betapa rumitnya menafsirkan sejarah yang tertulis di dalam tubuh kita sendiri. Meskipun kita tidak sepakat tentang signifikansi fitur-fitur sisa ini, saya rasa kedua perspektif sama-sama menyoroti betapa luar biasanya proses evolusi yang telah membentuk kita. Sebuah proses yang berantakan sekaligus, sangat teliti. Saya setuju, dan materi ini menawarkan lebih banyak lagi untuk digali. Ini mendorong kita semua untuk memikirkan kembali tubuh kita, bukan hanya sebagai mesin biologis, tapi sebagai arsip hidup dari sejarah kehidupan yang dalam, penuh dengan gema, teka-teki, dan cerita-cerita yang masih menunggu untuk diungkap.